Jemaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Siapa sih yang mau menjadi korban bullying? Tapi bagaimana tips agar kita bisa terhindar dari korban pembulian yang memang lagi marak belakangan ini dari berbagai macam kalangan. Terus ada nggak sih caranya untuk stop pembulian ini? Jujur aku udah capek banget menjadi bulan-bulanan korban bullying. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silahkan. Baik, kita berujuk dari Rasulullah SAW, kata Nabi, bantulah orang yang jahat padamu. Lah, kenapa orang jahat dibantu? Bantulah dia supaya dia tidak melakukan kejahatan padamu. Itu. Jadi membantu orang jahat, membantu orang yang bullying itu dengan cara apa? Tidak memberi peluang dia supaya menjahati kita. Maka caranya, pertama, perlihatkan prestasi. Kalau engkau berprestasi, tidak mungkin orang berani membulimu. Karena engkau juara, berprestasi. Ada sesuatu yang membanggakan. Mukanya standar-standar aja. Tingginya nggak terlalu tinggi. Tapi kan dia ranking 1 terus. Mana ada yang membuli orang seperti yang ranking 1 berprestasi. Apalagi, bertemanlah sama mereka. Tidak akan mungkin mereka membuli temannya, tidak mungkin. Kalau sudah jadi bestinya, nggak mungkin. Dia akan berusaha untuk menjaga temannya. Temanku jangan ganggu temanku. Jadi bertemanlah sama dia. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Habib tadi, percaya diri. Karena kita sebenarnya yang memancing orang untuk membuli kita. Orang tidak tahu kalau kamu takut kucing. Tapi karena orang sudah tahu kau takut kucing, maka cara membuli orang dengan permainan kucing dan sebagainya. Kemudian ini tadi, jangan terpancing. Jangan terpancing, biasa aja. Santai, woles deh. Woles saja. Karena gara-gara inilah kepanikan kita sehingga jadi apalagi bulan-bulanan bullying. Nah, buat kita mohon maaf tanpa menggurui, saya harus sampaikan bahwa temanya apa hari ini? Stop bully tapi beri motivasi. Ganti bullying jadi motivasi. Jadikan itu adalah cambuk supaya kita lebih hebat. Jadikan bullying orang itu kita ganti dengan sesuatu yang memotivasi diri kita untuk jauh lebih baik. Jadi baiknya kita meningkatkan prestasi agar lebih disegani. Dan kita bahkan dihina, ganti supaya dia nanti memuji kita. Benar, bahkan dia membutuhkan kita untuk belajar bareng nanti. Jadi teman kan, jadi teman baik. Baik, terima balas kasih. Keburukan dengan kebaikan. Terima kasih Ustadz Maulana. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Instagramnya hamba Allah. Assalamualaikum Habib, anak saya menjadi korban bully. Boleh gak saya membalasnya? Soalnya saya kesel dengan respon orang tuanya yang biasa aja. Dan anaknya juga tidak mau ngaku bahwa udah membuli dan dengan cara memukul. Bayangin aja Bib, anak saya badannya jadi biru memar. Terus bagaimana solusi marah saya sudah tidak terbendung nih Bib? Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika kita mengingat orang tua kita zaman dahulu, saya ini kalau misalkan seandainya saya dipukul atau gimana, udah sana lawan lagi, lu kan anak laki. Ya udah nggak jadi masalah karena anak laki sama anak laki, intinya seperti itu. Tetapi ada juga yang lebih baik, lebih bijak lagi adalah laporkan terhadap gurunya dan laporkan terhadap wali kelasnya, laporkan terhadap kepala sekolahnya dan laporkan terhadap orang tuanya, minta diadili dan disidangkan. Bahwasanya anak seperti ini nggak boleh dibiarkan, anak seperti ini nggak boleh dikasih satu kebaikan atau peluang untuk melakukan seperti itu lagi. Jadi harus dikasih hukuman. Entah misalkan diskor 1 minggu, sanksi sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang pintar adalah mereka yang mengikuti aturan yang terbaik untuk mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Sam, man kana minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa lam yastati fa bilisanihi, fa lam yastati fa biqalbihi, fa lam yastati, ya kan, doain, ya kan, terakhir tuh doain. Kalau nggak bisa kekuatan lisan, doakan. Mudah-mudahan dengan doa itu menjadi satu keberkahan dan kebaikan. Yang terpenting terakhir, kumpulin, tanyakan kenapa bisa seperti ini, sampai biru, sampai memar, dan harus ada sanksi sosial. Itu yang paling benar. Sampai biru? Sampai biru. Sampai memar, sampai luka. Mesti dilaporkan. Oh jangan. Itu seperti itu. Apa namanya itu? Apa namanya?
Otopsi. Visum. Oh, visum. Visum. Otopsi mati sudah dia. Iya, Divisum. memang sih cara baiknya itu ya kita melapor, misalnya di sekolah baiknya melapor kepada kepala sekolah, Foto dia. gurunya. Jadi Supaya ada buktinya. anak kita bisa diaman dan melapor ke sosial tadi ya untuk visum atau apapun itu. Gitu Ya, intinya seperti itu. Jadi yang terbaik adalah mereka harus paham bahasanya tidak boleh dibiarkan yang seperti ini. Iya, karena yang enggak baik itu enggak harus Jangan dibiarkan. dikasih peluang. Apalagi membuat orang cacat. Nah, Kalau dalam hukum Islam, kalau perempuan dibuat cacat oleh laki-laki, dia yang wajib menikahinya. kalau laki-laki ada kisos. Ya ada kisosnya. Kisah itu pembalasan. Pembalasan. Mata dibalas mata, Aduh. hidung dibalas Kuping. hidung. Iya. Kuping dibahas kuping, Kuping, gitu ya. betul. Oke, baiklah. Sekarang baiknya kita mendengar kesimpulan dan doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara hari ini masalah bullying, lebih banyak kasus yang kita lihat adalah dari kasus anak sekolah. Kalau anak sekolah berarti yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Mari sama-sama saling menjaga anak kita. Bukan menjaga anak kita agar tidak menjadi korban, bukan. Tapi menjaga anak kita agar tidak menjadi pelaku bullying. Karena kenapa? Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak ini belum balik meninggal dunia dan dia adalah si pembuli, maka yang berdosa adalah orang tuanya. Tapi kalau anak ini sudah dewasa lalu dia membuli orang lain, karena banyak juga bullying terjadi pada orang dewasa. Misal ditanya terus kapan nikah, kan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nanya orang kapan nikah padahal jodohnya belum datang? Itu juga termasuk bullying. Kapan punya anak? Orang bukan tidak berusaha, maka itu juga bentuk bullying. Ih gendutan ya sekarang, subhanallah, itu juga bentuk bullying. Maka hati-hatilah dengan lisan kita, betapa banyak kecelakaan, tergelincir seseorang masuk ke dalam neraka karena lisannya, karena ia membuli orang lain. Maka jaga anak kita, jaga diri kita, jaga lisan kita agar tidak menyakiti perasaan bahkan melukai tubuh orang lain. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwab الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق يا الله kami memohon perlindunganmu untuk kami, untuk pasangan kami, untuk anak-anak kami dari segala bentuk kejahatan yang ada di muka bumi ini ya Allah, baik dari jin dan juga manusia. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.